Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Motor rusak jangan dipukul. Nanti bisa menjadi mati. Karena semua sudah berkumpul, mari kita buka acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang mulia para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, dan yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti acara Sisi Hati, sharing ilmu soal Islam bersama Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Hadirin yang kami hormati, adapun penceramah yang akan menyampaikan pada acara pada hari ini yaitu Yang Mulia Dr. Andos Muhammadong, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sedikit CV beliau. Beliau merupakan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan pangkat sekarang Pembina Utama yaitu 4E. Pendidikannya itu dari SD sampai S2. SD di 9 Panyula, kemudian lanjut di SMP MTS Watampone, kemudian MAN Watampone, setelah itu lanjut D3 IAIN Watampone, setelah D3 lanjut S1 yaitu IAIN Watampone, kemudian melanjutkan S2-nya di Universitas Muslim Indonesia. Kemudian sejarah singkat jabatan beliau yaitu mulai staf di Pengadilan Agama Watampone, kemudian jadi panitra pengganti di Pengadilan Agama Watampone, kemudian jadi wakil panitra Pengadilan Agama Watampone, kemudian jadi pansek di Pengadilan Agama Masamba. Setelah itu jadi hakim pertama di Pengadilan Agama Sinjai, kemudian ke Sengkang, ke Kendari, kemudian kembali ke Watampone sebagai hakim pertama, dan terakhir ke Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai hakim tinggi. Untuk menghargai waktu, mungkin Bapak Ibu sekalian udah penasaran akan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammadong, yaitu dengan judul Kebanyakan Manusia Hanya Berjanji Mau Bersyukur. Dengan hormat kami persilahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bikal mustagathu alaikat tuklan wa la hawla wa la quwata illa bik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil abyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang mulia para hakim tinggi, yang terhormat Bapak Panitra, yang mewakili Bapak Sekretaris, para Kabak, Kasubag,
dan pegawai, para pegawai Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi ini kita berkumpul di tempat ini, kantor Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, untuk melaksanakan acara yang sering kita laksanakan, yaitu pembinaan mental. Adapun judul Bintan pada hari ini, saya mencoba mengangkat dengan judul kebanyakan manusia hanya berjanji mau bersyukur. Meskipun syukur itu sangat ditekankan, karena syukur itu adalah suatu bentuk ibadah dan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam keseharian kita, terkadang jarang kita mengucapkan kata syukur itu. Karena memang kita ini manusia senantiasa berhadapan dengan musuh bebuyutan kita, yaitu adalah setan. Di dalam Al-Quran, setan sudah berjanji di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Inilah janji setan, senantiasa menghadang manusia. Kemudian saya akan datangi mereka manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan tidaklah engkau mendapati mereka manusia yang bersyukur. Olehnya itu, para pendengar yang budiman, mari kita senantiasa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa dapat menghadirkan Allah dalam benak kita, senantiasa mengucapkan syukur kepadanya. Kita senantiasa membaca salah satu hadis pendek dari Rasulullah SAW, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. 3 hal yang kita mohonkan dari Allah dalam hadis ini: mengingat kepadanya, bersyukur kepadanya, dan memperbaiki ibadah kepadanya. Memang rasa syukur ini di dalam ajaran agama kita mengandung 3 sisi. Sisi pertama yaitu syukur dengan hati. Artinya kepuasan batin atas anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, syukur dengan lidah.
dalam pengertian dengan mengakui anugerah pemberian Allah kepada kita dan senantiasa memuji pemberinya. Syukur yang ketiga yaitu syukur dengan perbuatan. Artinya memanfaatkan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita dan memanfaatkan sesuai dengan tujuan penganugerahan. Kalau dicermati beberapa ayat dalam Al-Quran, bahwa manusia ini hanya berjanji untuk bersyukur. Ada hanya dua sosok yang diabadikan dalam Quran yang membudaya rasa syukur pada dirinya. Ada sosok manusia, dua orang yang disebutkan dalam Al-Quran yang membudaya rasa syukur pada dirinya, yaitu Nabiullah Nuh alaihissalam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu hamba yang paling banyak bersyukur. Sosok yang kedua yang membudaya rasa syukur pada dirinya adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana firman Allah, syakiran li an'umihi. Nabi Ibrahim itu hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana manusia ini? Senantiasa berupaya menghadirkan Allah dalam benaknya supaya rasa syukur ini senantiasa terpatri dalam jiwa. Memang mengingat Allah itu tidak segampang yang kita ucapkan, tidak semudah yang kita ucapkan. Pengalaman pribadi saya, suatu ketika saya naik motor berangkat pagi-pagi dari rumah ke kantor. Dalam benak saya ingin mencoba bagaimana menghadirkan dalam benak Tuhan, banyak mengingat Tuhan dengan memanfaatkan membaca zikir. Subhanallah, begitu saya naik motor, saya pernah mencoba dari Bone ke Sinjai, yang dari Bone ke Singkang berjarak 70-an kilo lebih. Saya dalam benak saya, betapa banyak pahala nanti saya dapatkan ini kalau saya bisa di atas motor berzikir banyak dengan membaca subhanallah walhamdulillah. Saya mencoba naik mengendarai motor, bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Kira-kira baru berselang 10 km yang tadinya saya mulai membaca subhanallah walhamdulillah, saya ada ulang-ulang, tiba-tiba di perjalanan itu berubah jadi lagu-lagu dangdut. Itu pertanda bahwa kita tidak bisa menguasai diri kita ini untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa Nabi yang dianjurkan senantiasa diperintahkan kita memanjatkan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya mengatakan bahwa kebanyakan manusia hanya berjanji mau bersyukur? Sebenarnya ada dalam firman Allah. Kita disindir. Sinyalemen Allah dalam Al-Quran. Kita disindir manusia ini. Di dalam surah Yunus
ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihim thayyibati wa farihu biha. Artinya, dialah Allah yang menjadikan kamu dapat berjalan di darat dan berlayar di lautan. Hatta idza kuntum fil fulki, sehingga meluncurlah bahtera itu dengan membawa penumpang yang ada di dalamnya. Wajarayna bihim birihim thayyibah. Bahtera itu berjalan dengan diiringi oleh angin yang baik. Wa farihu biha, berbahagialah orang yang berada di atas bahtera itu. Itu perumpamaan Allah manusia ini. Ja'at harihun asifun. Di dalam perjalanannya bahtera itu, ja'at harihun asifun, datanglah angin badai dan gelombang yang dahsyat menyerbu bahtera yang kita tumpangi itu, bahtera manusia yang ditumpangi. Waja'ahumul mauju min kulli makanin, datanglah badai dari segala penjuru menyerbu bahtera itu. Wazannu bihim, mereka sudah meyakinkan bahwa pasti kami ini mendapatkan bahaya, terkepung oleh bahaya. Wa uhita bihim, sampai penghuni atau penumpang yang ada dalam bahtera itu, yang digambarkan Allah dalam ayat ini, da'allaha mukhlishina lahuddin. Karena badai yang datang, gelombang yang bergemuruh, yang mereka yakini bahwa pasti kami ini sudah dalam keadaan bencana ini. Da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa dengan penuh ketaatan, keikhlasan kepadanya. Apa doanya penumpang yang ada di dalam bahtera ini? Lain anjaitana min hadhi lanakunanna minasyakirin. Apabila engkau ya Allah melepaskan dari bencana ini, pastilah termasuk kami golongan orang-orang yang bersyukur. Kemudian Allah menyambung ayatnya itu. Ketika tadi diliputi badai dengan gelombang ombak yang besar, itulah doanya. Lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kemudian Tuhan melanjutkan firman-Nya, walamma anjahu, tatkala mereka diselamatkan dari badai itu, yudhahum yabghuna fil ardi bighairil haqq, kembali penumpang bahtera itu dengan tiba-tiba melakukan kembali kezaliman dengan tanpa alasan yang hak. Itulah sikap manusia di pentas bumi. Pada saat ditimpa bencana, barulah mereka sadar akan kebesaran Allah, meminta pertolongan Allah. Wa iza massal insana durru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima, dalam surah Yunus ayat 12. Manusia ini sifatnya wa iza massal insana durru, apabila ditimpa bencana, mereka berdoa kepada Allah pada waktu berbaring, duduk, berdiri. Walamma kasyafna anhu durrahu, tatkala ketika hilang
dihilangkan bencana yang menimpanya, marra ka'allam yad'una ila dhuri masa. Kembali lagi berbuat kezaliman, seolah-olah tidak pernah berdoa untuk dilepaskan bahaya yang menimpanya. Kadzalika zuyyina lil musrifin maka ya'malun. Begitulah orang-orang yang melampaui batas, senantiasa memandang baik apa yang telah diperbuatnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah sekelumit yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah agar kita bisa menghadirkan Allah dalam benak kita, memohon ampun, bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian cara singkat yang disampaikan oleh Ustadz kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara kita pada hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa lanjut di hari-hari yang akan datang. Baik, itulah tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz kita. Dan saya pikir apa yang disampaikan itu merupakan ilmu yang sangat mahal. Oleh karena itu mari kita mengamalkan di kemudian hari. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Asyik. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong saya MC lagi. Marilah kita bersama-sama menutup acara pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.